Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nandri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi manajemen risiko. Jadi, pengertian dari manajemen risiko yaitu proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengambilan risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan. Manajemen risiko berfokus pada mengenali dengan pasti tentang risiko dan mengambil tindakan yang tepat terhadap risiko. Manajemen risiko ini bertujuan secara terus-menerus menciptakan atau menambah nilai maksimum kepada perusahaan. Pengertian manajemen risiko menurut para ahli. Menurut Jojo Sudarso 2003, manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Jadi meliputi aktivitas merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin, atau mengkoordinir, dan mengawasi termasuk mengevaluasi program penanggulangan risiko. Menurut Fahmi 2010, manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Kemudian menurut Tampu Bullon 2004, manajemen risiko adalah kegiatan atau proses yang terarah dan bersifat proaktif, yang ditujukan untuk mengakomodasi kemungkinan gagal pada salah satu atau sebagian dari sebuah transaksi atau instrumen. Kemudian fungsi manajemen risiko. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Perencanaan dimulai dengan menetapkan visi, misi, dan tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Visi, misi, prosedur, dan kebijakan tersebut ditulis untuk memudahkan pengarahan sekaligus menegaskan dukungan manajemen terhadap program manajemen risiko. Yang kedua adalah pelaksanaan atau actuating. Proses identifikasi dan pengukuran risiko diteruskan dengan manajemen pengelolaan risiko yang merupakan aktivitas operasional utama dari manajemen risiko. Yang ketiga adalah pengendalian atau controlling. Pengendalian dalam manajemen risiko meliputi evaluasi secara periodik pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan dari risiko manajemen, dan umpan balik atau feedback. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Febrian Rahmawati, NPM 1851010216. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor risiko. Faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko yaitu yang pertama, ada kurangnya komitmen di top manajemen terhadap proyek. Yang kedua, gagal mendapatkan komitmen pemakai atau pelanggan. Yang ketiga, kesalahpahaman pengertian dalam kebutuhan proyek. Yang keempat, kurangnya keterlibatan pemakai. Yang kelima, dalam mengolah harapan pemakai akhir. Yang keenam, terjadinya perubahan skop dan tujuan. Yang ketujuh, kurangnya pengetahuan dan skill pada anggota tim. 8, ada teknologi baru. Yang kesembilan, ada kurangnya staf atau tidak cukup. Dan yang terakhir, ada konflik akan kepentingan. Selanjutnya ada ukuran resiko. Ukuran yang biasanya dipakai untuk menentukan resiko tergantung dari cara mendefinisi risiko dan karakteristik resiko. Pada umumnya, risiko diukur menggunakan standar deviasi dan probabilitas. Project Risk Management merupakan seni dan ilmu dalam mengidentifikasi, analisis, dan merespon kemungkinan risiko selama proses proyek berjalan. Pengukuran terhadap risiko gunanya untuk menentukan relatif pentingnya dan untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya. Selanjutnya, metode yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko adalah dengan checklist item risiko yang dibagi menjadi: yang pertama, ukuran produk; yang kedua, ukuran database; yang ketiga, jumlah program, file, dan transaksi; yang keempat, jumlah PL yang dipakai; yang kelima, pengaruh bisnis; yang keenam, pengaruh produk terhadap perusahaan; yang ketujuh, penyelesaian produk; yang kedelapan, jumlah produk atau sistem yang berhubungan dengan PL yang dibangun; yang kesembilan, ada karakteristik pelanggan; yang kesepuluh, ada pelanggan yang mau berpartisipasi dalam penyusunan PL; yang kesebelas, pelanggan yang memahami proses PL; dan yang terakhir ada pelanggan pemahaman akan apa yang diperlukan.
Nama Darwati, NPM 1851010209. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai pengurangan monitoring manajemen risiko pemasaran. Semua kegiatan analisis risiko mempunyai satu tujuan tunggal, untuk membantu tim proyek dalam pengembangan suatu strategi untuk menghadapi risiko. Strategi yang efektif harus mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama, menghindari risiko. Yang kedua, monitoring risiko. Yang ketiga, manajemen risiko dan perencanaan kemungkinan. Yang pertama, menghindari risiko. Bila tim mengadopsi cara proaktif, maka menghindari risiko merupakan strategi yang terbaik. Hal ini dicapai dengan mengembangkan rencana untuk menghindari atau mengurangi risiko. Untuk mengurangi risiko ini, manajemen proyek harus mengembangkan suatu strategi untuk mengurangi turnover. Langkah-langkah yang mungkin diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, adakan pertemuan dengan staf untuk menentukan sebab-sebab turnover. Misalnya, kondisi kerja yang jelek, gaji rendah, pasar tenaga kerja yang kompetitif. Yang kedua, ambil tindakan untuk mengurangi sebab-sebab tersebut sebelum proyek dimulai. Yang ketiga, begitu proyek dimulai, turnover akan terjadi. Maka kembangkan teknik-teknik untuk menjamin kontinuitas bila seseorang meninggalkan pekerjaannya. Yang keempat, organisir tim proyek sehingga informasi mengenai setiap kegiatan pengembangan tersebut luas. Yang kelima, tentukan standar dokumentasi dan tetapkan mekanisme untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut dibuat dengan tepat. Yang keenam, laksanakan kajian antar teman terhadap semua pekerjaan tersebut sehingga lebih dari satu orang yang terbiasa dengan pekerjaan itu. Yang ketujuh, tentukan backup anggota staf pada setiap teknologi kritis. Yang kedua, monitoring risiko. Manajemen proyek memantau faktor-faktor yang dapat memberikan indikasi apakah risiko kemungkinan menjadi nyata atau kurang nyata. Dalam contoh staff turnover, faktor-faktor berikut harus dipantau, yaitu perilaku umum dari anggota tim berdasarkan pada tekanan-tekanan proyek, derajat kesatuan tim atau kekompakan, hubungan interpersonal di antara anggota tim, masalah-masalah potensial yang berkaitan dengan kompensasi dan keuntungan, dan ketersediaan pekerjaan-pekerjaan di dalam perusahaan tersebut dan di luar. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Ray Pratama, NPM 18510110235. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko perencanaan kemungkinan. Nah, risk management, contingency planning mengasumsikan bahwa upaya pengurangan mitigation telah gagal dan risikonya telah menjadi kenyataan. Saat proyek sudah benar-benar berjalan dan jika strategi mitigasinya juga dijalankan, maka backup telah tersedia. Informasi terdokumentasi dan pengetahuan telah disebarkan pada tim. Selain itu juga, manajemen proyek dapat secara temporer melakukan pemusatan kembali sumber-sumber dan menyesuaikan kembali jadwal proyeknya. Nah, selanjutnya, safety, risk, dan hazard, yaitu keselamatan dan bahaya. Nah, resiko tidak hanya terbatas pada proyek PL itu sendiri, karena resiko dapat muncul setelah PL sukses dibuat dan diserahkan kepada pelanggan. Nah, resiko-resiko ini secara tipikal berkaitan dengan akibat dari kegagalan PL di lapangan. Walaupun probabilitas kegagalan pada sistem yang direkayasa dengan baik adalah kecil. Nah, suatu fault yang telah teridentifikasi pada sistem kontrol atau monitoring yang berbasis komputer dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar. Nah, selanjutnya, software safety and hazard analysis adalah kegiatan software quality assurance yang memusatkan perhatian pada identifikasi dan penilaian hazard-hazard yang potensialnya yang dapat memberi dampak negatif dan pada PL menyebabkan keseluruhan sistem gagal. Kesimpulannya adalah manajemen risiko yaitu proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan. Manajemen risiko berfokus pada mengenali dengan pasti tentang risiko dan mengambil tindakan yang tepat terhadap risiko.
Manajemen risiko ini bertujuan secara terus-menerus menciptakan atau menambah nilai maksimum kepada perusahaan. Fungsi manajemen risiko yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Ukuran yang biasanya dipakai untuk menentukan risiko tergantung dari cara mendefinisikan risiko dan karakteristik risiko. Pada umumnya, risiko diukur menggunakan standar deviasi dan probabilitas. Strategi dalam menghadapi risiko yang efektif harus mempertimbangkan 3 hal berikut. Yang pertama, menghindari risiko, monitoring risiko, manajemen risiko, dan perencanaan kemungkinan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.